Yuk, yuk, mari sebelum kita memulai acara kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas anugerah yang boleh pada malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sharing dari Kak Yohana ya Bapak, biarlah Tuhan bisa menguatkan kami dan semakin mengerti cara kerjamu, kehendakmu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing yang ada di setiap Zoom ini. Terima kasih banyak Bapak di surga, bekerja dan berkaryalah Bapak, ambil alih sepenuhnya Kak Yohana ketika dia membagikan semua yang ada padanya di Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Kau juga mempersiapkan hati kami dan bejana kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diserahkan kepada Kak Yohana. Hari ini kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Shalom semuanya, Ya, ya. malam. Bentar ya, baca nggak? Baca ya. Shalom. Sebelumnya, kenapa saya hari ini tergerak membagikan ini? Karena kita sudah memasuki era akhir zaman. Kita wanita-wanita harus sadar ya, bahwa ujung tombak akhir itu sebenarnya perempuan yang Tuhan mau pakai. Beruntunglah kita yang berjenis kelamin wanita. Karena wanita itu harus jadi dampak dan menjadi pendoa ya. Pendoa juga bukan cuma sekedar berdoa biasa, tapi mulai sekarang saya dapat amanat untuk menyampaikan bahwa kita harus bergerak untuk doa kota. Kota di mana sebetulnya kan kita pembaca kita tersebar ya sampai ke wilayah-wilayah kota-kota yang ada ya. Jadi eh, saya menyampaikan itu dengan yang sangat simpel, tapi saya mau hari ini juga ada pemulihan hati dari kita semua bahwa kita harus bergerak sama-sama bersiap-siap bahwa ini tugas menjaga kota ini bukan sekedar tugasnya para pendoa syafaat ya yang ada di menara gitu biar aja lah yang tugasnya bukan saya gitu kan saya mah pusing banyak kerjaan gitu kan jadi nggak boleh gitu ya yuk kita mulai ya terima kasih malam ini kita buka dengan wanita pembawa damai dan berkat buat kota terambil dari Amsal 31 ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya yang di ayatnya 31-26 ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran lemah lembut ada dalam lidahnya ada di lidahnya saya berharap kita menjadi wanita yang seperti itu ya nah, kemudian kita buka paragraf kedua nah doa itu bisa mengubah segala sesuatu yang pasti saya mau bukain kepada kita adalah kita itu punya otoritas anak Tuhan itu memegang otoritas Tuhan kenapa Tuhan cari kita ya kenapa Tuhan nggak cari yang lain gitu loh coba di sini ada yang merasa nggak pernah dicari sama Tuhan. Pasti Tuhan cari kita lewat masalah, lewat teguran mungkin. Atau ada yang mungkin bangun pagi, dibangunkan Tuhan, Tuhan mencari kita. Kenapa ya Tuhan cari? Karena Tuhan itu pada dasarnya suka menolong. Dia mau menolong banyak orang. Dia mau memberkati manusia. Tapi bumi ini kan ada dalam kuasa gelap ya, yang kita tahu ya. Sudah diserahkan kepada kuasa gelap ya. Jadi kenapa dia cari kita? Karena terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Tuhan tuh butuh tempat buat mendaratkan kasihnya. Ya kan? Waktu itu Tuhan berkata bahwa Dia membutuhkan kita. Karena itu, mari kita manusia menjadi bait bagi Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu milik kamu sendiri. Nah, ini ya, Tuhan mau meneguhkan kepada kita bahwa kita ini baitnya Dia. Dia mencari kita gitu loh untuk berpijak. Karena Dia butuh kita. Coba, kita adalah orang yang kudus. Kita baca ya Korintus 3:17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itulah adalah kamu, kita sekalian. Kamunya bisa saya, bisa Bu Joli, Bu Eti, Bu Dede, Bu Naca, semuanya. Karena kita sudah dikuduskan dan dibenarkan.
Tuhan pakai contoh ya, kalau dia membutuhkan manusia. Kita lihat peristiwa kota Sodom dan Gomora. Tuhan pakai siapa? Abraham. Berdoa buat syafaatnya. Niniwe, Tuhan pakai siapa? Yunus. Ya kan? Berarti nanti di kota Bali Tuhan pakai Bu Joli, Bu Mensi. Karena dia mau menyampaikan isi hatinya. Di kota Bandung pakai Bu Dede. Ya kan? Di kota Sumedang mungkin pakai Bu Eti. Di Cibinong ada Nace. Bener gak Nace? Ya kan? Nah, Kailan ada di Bekasi. Bulannya ada di Bogor. Sofi ada di Jawa. Bener gak? Bu Marlina Kamagi. Semuanya Tuhan cari. Karena dia tidak mencari. Karena dia butuh kita untuk dia berpijak. Untuk dia menunjukkan kasihnya kepada dunia ini. Gitu loh. Cuman kita yang harus mengerti akan kasihnya Tuhan itu luar biasa buat kita sebagai manusia. Oke, tuh kita menjadi landasan untuk karya Tuhan sebab kita adalah pembawa damai sejahtera. Jadi berkat buat banyak orang. Nah, saya mau bukain satu rahasia ya. Rahasia ini besar dan ini bisa membangkitkan iman. Nah, saya mau kasih bagi tentang otoritas orang percaya. Jadi kita tuh ada di mana? Kita tuh ada di anak-anak terang bagian kedua. Lihat. Yang paling bawah itu jiwa-jiwa yang belum percaya. Kasihan kan? Mereka ditindas sama roh jahat di udara. Mereka ditindas sama penghulu dunia. Mereka ditindas sama penguasa-penguasa di udara. Sementara kenapa kita punya otoritas? Lihat, dari Tuhan Yesus langsung ke kita anak terang. Makanya kita bisa perintahkan malaikat dalam peperangan. Malaikat, kita bilang kan, kirim malaikat Gabriel, kirim malaikat Mikael berperang gantikan kita. Karena Tuhan yang bilang, kita diam saja dia yang berperang. Tapi melalui malaikat-malaikatnya dia utus. Karena kedudukan kita tuh di atas setelah Tuhan dan kita adalah anak-anaknya. Ini yang harus kita bangkitkan iman kita, percaya. Jadi kalau yang sekarang masih ragu-ragu, saya bisa nggak ya Bu doain orang? Saya bisa nggak ya lepasin orang? Kita baca di sini, kita lihat draftnya. Kita tuh tinggi, makanya setelah kita malaikat, kita perintahkan malaikat untuk mengikat penguasa di udara, ikat penghulu dunia, ikat roh jahat di udara. Peperangan roh itu begitu. Sampai sini udah lihat ya. Luar biasa kan manusia kita diciptakan Tuhan. Ternyata kita otoritasnya langsung dari Tuhan, di bawahnya Tuhan langsung. Nggak pakai perantara. Nah, karena itu kita sebagai memiliki otoritas. Kita punya senjata firman Tuhan. Ada nama Tuhan Yesus dan darah Yesus itu berkuasa. Itu hal-hal yang harus kita masukin ke dalam pikiran kita. Setiap kita melayani. Kita punya otoritas. Tadi kita bilang, kita punya otoritas untuk menggerakkan malaikat. Kita punya senjata firman Tuhan yang bisa kita pakai gitu loh. Kalau peperangan kita pakai, apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Tuhan lepaskan semua beban. Tuhan angkat semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasa nggak? Berkuasa. Karena itulah darah Yesus berkuasa. Karena dia telah memberi contoh, telah memikul segala beban kita, dosa kita di kayu salib. Kita diurapi menjadi imam, nabi, dan raja. Ini bukan cuma kita baca-baca dengar ya. Kata Tuhan bilang, imam, nabi, dan raja. Apa tuh imam? Imam itu berdoa untuk keluarga, lingkungan, kota, dan bangsa. Nabi itu apa? Beritakan firman. Raja itu jadi berkat. Jadi ini nggak bisa dipisahkan sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Kita menepati posisi seperti itu. Terhormatkan kita. Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Wanita-wanitanya Tuhan loh. Yang harusnya memiliki seperti ini kapasitas kita. Kita harus pahami gitu loh. Nah, syarat menjadi orang pembawa damai. Bertobat. Seringkali kita lupa ya. Bu, gimana ya Bu? Bu, yuk, supaya aku punya otoritas seperti itu. Bertobat. Apa itu bertobat? Nanti kita bahas. Hidup dengan kekudusan. Hidupnya melakukan kebenaran firman. Tanpa pertobatan, kita kan dimana tidak bisa melihat Tuhan kan? Tanpa kekudusan juga kita nggak bisa lihat Tuhan. Supaya bergerak semua bersama-sama dengan kita. Lakukan pertobatan, hidup kudus, dan hidupnya melakukan kebenaran. Kita lihat satu-satu ya. Bertobat itu apa ya?
Nah, ini kan hidup kudusnya nih, ya. Bertobat ada yang tahu nggak? Kira-kira bertobat itu gimana? Saya kasih pertanyaan deh. Yang paling utama, ayo siapa yang mau jawab? Gimana bertobat itu? Bertobat itu otomatis benci dosa ya. Dosa yang paling tidak tidak suka itu apa? Memiliki Ya, memiliki pemikiran sama seperti Kristus. iya betul. Yang terutama gini juga, di antara kita kalau bertobat itu yang namanya mengampuni harus gimana? Keharusan nggak mengampuni? Iya, seringkali lupa nih. Mau mengampuni itu masuk bertobat loh. Nah, ini ya hidup kudus ya. Kita Tidak. jaga hidup perkataan dan perbuatan. Ada yang bisa baca buat saya nggak? Yohanes 17 ayat 17. Salah satu aja silakan baca. Jadi Apa? iman dari pendengaran. Kita baca Yohanes 17 ayat 17. Saya kasih baca. Ini berapa, Mbak? Yohanes 17 ayat 17. Oh, saya baca ya. Iya, silakan. 17 ayat 7, Yohanes 17 ayat 17. Hmm, Yohanes 17 ayat 17. Sudah, Bu. Kuduskalah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu aja kan? Ya. Iya, Kuduskalah mereka dalam kebenaran. betul kan? Firman-Mu adalah kebenaran. Betul. Jadi, menguduskan diri kita adalah menjaga firman. Karena firman itu kudus. Segala sesuatu yang tertera dalamnya adalah kekudusan. Ya. Tiga nih, hidup melakukan kebenaran firman, membaca firman kayak kita sekarang nih tiap hari. Tekun di dalam doa. Ya, kalau mau dibaca silakan Matius 5 ayat 16. Siapa yang bisa baca? Matius Matius 5. Ya, nggak apa-apa yuk. Siapa dulu? Nggak apa-apa. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, Amin. bener kan? Kalau Demi kita hidup melakukan kebenaran firman, terang kita akan bercahaya. Orang tidak perlu lagi nebak-nebak kita anak Tuhan atau bukan. Orang akan menebak hidupnya seperti itu ya. Jadi berkat ya. Oh, orang Kristen kayak gitu ya. Jadi nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Bener kan? Nah, ini yang utama sebenarnya. Ini pertobatan tadi. Oke ya, pertobatan merupakan meliputi satu pengampunan. Kenapa malam ini Tuhan suruh saya untuk bicarakan ini yang di bawah? Karena pertobatan itu adalah sesuatu hal pengampunan itu bukan dibaca, tapi perintah. Ayo, Matius 18, 21, 22. Siapa yang baca ayat 21 dan ayat 22? Silakan. Matius berapa? Cik? Matius 18, ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata-kata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kalau dihitung-hitung banyak gak? Banyak, banyak, sungguh Banyak. banyak. Nah, kenapa ya dibutuhkan pengampunan untuk punya otoritas? Seringkali banyak anak-anak Tuhan atau wanita-wanita itu lupa. Kenapa ya tidak bisa menjadi pendoa yang maksimal? Kenapa mengabaikan hal-hal tentang pertobatan? Karena pengampunan itu utama. Kalau kita tidak mengampuni, bagaimana Bapa mengampuni kita? Benar kan Tuhan bilang kan? Jika engkau tidak mengampuni sesamamu, bagaimana kita diampuni? Jadi ketika kita mau berdoa nih, kita klaim, Tuhan, kirim malaikatmu. Kok kayaknya nggak terjadi apa-apa ya? Udah deh mulai merasa gini, berarti aku tuh nggak punya kuasa. Kayaknya aku nggak bisa jadi pendoa. Ah, udah aku ibu rumah tangga aja deh.
ngurusin anak kayak gitu kayak. Padahal kuncinya di sini pertobatan supaya otoritas yang tadi kita bicarakan bisa perintahkan malaikat, bisa menyatakan firman Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang tuli bisa mendengar. Apa, Cuma Le? kenapa? Karena kita tidak ngerti di mana letak otoritas kita. Sekarang udah tahu ya, ini sebuah perintah. Dalam hal ini saya tidak mau satu arah. Saya mau diskusi dikit. Siapa yang merasa belum sampai bisa melakukan ini, pengampunan? Saya persilakan, ayo sharingkan, coba sedikit. Siapa yang sudah berasa, saya sudah Bu, sudah mengampuni, tapi pakai tapi gini Bu, kalau dianya berubah. Saya mengampuni Bu, tapi jangan dibentak-bentak. Saya mengampuni sih Bu, asalkan. Nah, coba saya mau dengar, kira-kira di antara kita semua ada nggak yang seperti itu pakai kata asalkan, jikalau, seumpama Bu, itu. Ayo silakan ibu-ibu, jangan malu-malu. Kita ada di sini kan saling sharing loh, supaya ibu-ibu punya masalah hubungan dengan Tuhan diselesaikan malam ini. Nanti ibu bisa punya otoritas. Dan ingat, berdoalah buat kesejahteraan kotamu, di mana engkau aku buang. Itu perintah loh, perintah Tuhan, bukan sekedar kita baca gitu loh. Karena ini perintah. Nanti kalau belum masuk orang ngomong sini kita di BR aja ya. Ya Bu Joli ada BR ya hari ini ya. Nah, supaya lebih enak di Ya. BR, kita bisa diskusi nanti. Ya. Yang kedua, melepaskan semua beban atas segala tekanan masalah. Surrender. Saya kemarin dengan sharingnya satu nih, di sini ada Sofi. Saya sangat-sangat terberkati. Saya baru tahu waktu ke Bali dia surrender bener-bener. Saya terberkati banget. Saya bilang sama Tuhan, wow. Padahal saya cuma bilang, menyerah, saya angkat dompet. Saya bilang, dompet juga harus berserah ya. Saya bilang gitu. Itu pun saya lakukan karena saya sadar ya. Kita semua perempuan ujung-ujungnya khawatir gitu kan. Nah, jadi dia lepasin semua beban, dia lepasin sebuah tekanan dan masalah. Karena dia tahu saat ini dia harus berserah. Ya, kita baca ya Matius 11 ayat 28. Siapa yang mau baca? Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. nah jadi data kuncinya ya. Ngelepasin bebannya ke Tuhan ya. Jangan calling teman, call a friend. Tat, 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 tat. Lu lagi ngapain? Duh, gue lagi bete nih sama laki gue, misalnya gitu kan. Aduh, bete nih sama mama gue, bete sama mertua. Ingat ya, mulai sekarang komitmen melepaskan beban kepada Tuhan. Tuhan. Nah, kan dia bilang, marilah datang kepadaku. Karena salah satunya hidup kudus itu menjaga perkataan dan mulut kita. Ya, sekarang kita baca adanya komitmen pertobatan. Ayo, siapa yang baca? 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Amin kan? Tuhan Yesus bilang apa? Dia tersenyum dan bersuka cita ketika dia melihat kita nih anak-anaknya hidupnya benar. Dia sebagai orang tua, sebagai bapak kita, kita sebagai anak harus membuat dia bangga dong, ya kan? Kita harus tunjukin bahwa ini loh Tuhan, aku ini anakmu, aku taat gitu loh. Biar dia bersuka cita. Kan Tuhan juga bilang gini, kalau apa yang diingin hatimu bersuka cita lah aku beri. Dia juga sama. Kalau dia ada suka cita, ngeliat kita ya dia beri apa yang kita mau. Itu hukum-hukum timbal balik namanya. Ya, hukum tabur dan hukum menuai gitu loh. Oke, sekarang kita baca adanya pengakuan atas segala dosa. Saya mau baca Lukas 5:32.
5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Amin. Lihat ya. Mereka takjub mendengar Benar, pengajaran. Lukas 5:32 benar. Bukan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Iya. Ingat ya, Tuhan itu datang cari orang yang sakit. Iya, Kalau artinya tidak, dia tidak perlu datang. Jadi kita di semua ini sama. Penyakit. Penyakitnya bisa fisik, bisa jasmani kelihatan, bisa sakit rohani. Dia sudah bilang, aku ini datang. Karena aku mencari orang-orang yang sakit. Karena hanya orang sakit yang butuh Tuhan. Sekarang saya tanya, kita butuh Tuhan nggak? butuh. Butuh. Berarti kita berasa nggak kalau kita tuh masih belum sempurna? Merasalah. Kita mau menjadi yang sempurna. Bener nggak? Nah, jadi hari ini, malam ini, kenapa saya sharing nggak banyak? Karena kita akan sharingkan di BR. Ya, tugasnya adalah kita bakal sharingkan satu. Apakah kita sudah menjadi wanita yang berdampak untuk sekitar kita dan kota kita? Jika iya, apa yang kita dapatkan? Misalnya, aku sudah lu Buyo, aku sudah berdoa buat RT aku. RT-nya korupsi tiba-tiba diganti. Nah, itu dahsyat tuh. Doain RT, RT kan juga pemerintahan. Kalau RT-nya nggak benar, kitanya juga rugi dong, ya kan? Misalnya, jika iya, terus jika tidak, apa yang menghalangi? Belum sih Buyo, kesibukan urus anak misalnya, ya kan? Nah, kita sama-sama bahas ya. Atau aduh, masalahnya udah banyak banget, Bu Yo. Jangan kan mikirin doain bangsa, doain negara, gitu kan. Mikirin besok makan apa juga susah, misalnya gitu kan. Nah, ini kita sharingkan sama-sama. Apa sih yang menghalangi kita untuk berbuat baik sama Tuhan? Sebab di tadi di awal saya udah bilang kan, Tuhan itu mencari kita. Kenapa? Karena dia suka menolong, memberkati manusia. Karena bumi ini gelap, penuh kegelapan. Makanya terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan butuh kita. Dengan kekudusan kita kan roh itu tinggal dalam bait yang kudus kan. Itulah gunanya manusia diciptakan Tuhan. Kita kembali lagi biar sadar ya bahwa kita adalah orang kudus. Tuhan mau kita ada, kita menjadi landasan untuk karya Tuhan. Siapa yang mau menjadi landasan untuk karya Tuhan? Di sini siapa yang mau? Pakai aku Tuhan. Jangan Pak, ini aku, pakai aku teruslah Bu Dede misalnya. Ya, siapa yang mau di sini menjadi landasannya Tuhan? Raise hand aja, kasih tanda. Kasih lambang. Saya mau Tuhan jadi landasannya Tuhan. Berarti respon akan panggilan Tuhan. Ya toh? Kenapa, Mak? Seperti itu. Jadi jangan kita cuman adanya di posisi sebagai ibu rumah tangga aja nggak ada kemajuan. Nah ini harus dilihat tuh. Otoritasnya kita itu langsung di bawah Tuhan Yesus. Anak-anak terang. Anak-anak terang kan kita semua? Ya, kita anak terang lah. Orang udah diciptakan Tuhan menjadi anak terang, jangan pernah mundur. Jadi kita ulang. Ya, jadi kita perlu sekali untuk malam ini beberes hati supaya besok pagi, aduh, kalau Tuhan bangunin kita pagi-pagi, jangan ngantuk dan bilang gini, aduh Tuhan masih pagi nih, matanya masih melengket, nggak tahu apa besok pagi harus jemur baju ngantar anak sekolah gitu misalnya. Tuhan juga tahu sih. Cuman Tuhan butuh kadang-kala bangunan kita, cuman kita duduk loh. Aku tuh sekarang mulai dibangunin jam 3, setengah 1 kadang. Baru merem, sak dibangunin. Cuman apa? Cuman daftar absen. Yes Tuhan, ini aku. Ada apa? Kalau digerakin cuma sudah mengucap syukur ya, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapak, aku berterima kasih padamu. Kalau tiba-tiba dia bilang berdoa, kita berdoa aja sebentar sama Tuhan. Gak butuh lama kok. Tiba-tiba ada Tuhan yang gini, kamu doain tetangga kamu no kiri kanan. Supaya nggak kelaparan misalnya. Doain aja. Mulai ambil peran aktif itu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya nama dia dipermuliakan dalam hidup kita.
Ya, apakah kita, pertanyaan kedua nanti, apakah kita sudah alami terobosan? Sharingkan, apakah kita sudah bisa mengampuni? Bagaimana dengan segala dosa, apa kita masih melakukannya? Kita sharing nanti di BR ya. Terus apa komitmen kita setelah mengetahui bahwa kita memiliki otoritas yang powerful? Komitmen dong. Wah, aku udah tahu nih sekarang nih, malaikat aja bisa aku perintahkan. Aku mau hidup benar deh. Kenapa? Berguna loh. Anak kita sedang jauh di sana. Saya selalu begitu anak jauh. Tuhan, aku perintahkan malaikat menjaga anakku. Maut kecelakaan tidak berlaku. Hmm. Otoritas loh, luar biasa nggak? Perkataan kita ini kan tadi tadi awal kita udah bilang ya, wanita yang mempunyai apa? Temanya malam ini. Nah ini, mulutnya dengan hikmat pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Gitu. Nanti kita renungan ya. Terus nanti kita di BR membahas bersama-sama apa ya kita sudah menjadi wanita yang berdampak untuk kita atau sekitar kita. Kalau belum, ayo ambil langkah ini. Berkomitmen memiliki otoritas powerful. Kita udah baca Alkitab tiap hari, udah bagus tuh powerfulnya, udah ada itu. Cuman yang kita kurang praktek kasih. Karena sebenarnya Allah adalah kasih. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun harus memiliki kasih. Kalau enggak ada gunanya. Mau dikasih karunia hebat, dulu aku bisa mimpi loh. Aku mimpi percuma kalau kita tidak mengambil bagian untuk jiwa-jiwa yang di luar sana. Dan kota kita. Makanya aku kasih lihat. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan ada kesejahteraanmu. Aku ambil contoh ini kota Bogor. Kami lagi persiapan untuk kota Bogor. Kenapa? Karena kami sadar ketika kami diutus sama pemimpin kotanya kota ini. Kami taat. Kami nggak berontak. Karena kami tahu kalau kota itu sejahtera, maka sekitarnya sejahtera. Dan di dalam kota itu ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan sediakan, yaitu apa? Penuaian jiwa, karena suku Sunda yang terbesar ada di kota Jawa Barat terutama, baik di Bogor, Bandung, dan sekitarnya. Jadi tugas kita semua ya, untuk menyadari Yeremia 29 ayat 7 itu digenapi. Berdoalah, usahakan kesejahteraan kota. Dan udah nggak boleh takut lagi ya sekarang ya. Kalau tiba-tiba Tuhan kirim jiwa, Tuhan kirim orang, Tuhan kirim kita pelayanan, jangan gimana ngomongnya ya. Hah, malaikatku perintahnya gimana ya? Nah, belajar dari sekarang. Pakai otoritas Tuhan. Simpel aja. Anak kecil kalau salah doa makan aja Tuhan tahu kok untuk makanan. Tuhan tidak permalukan. Asal iman kita teguh. Mulai dari perkara kecil. Misalnya ya, sakit kepala mulai. Dalam nama Yesus, sakit kepala hilang. Lenyap semua. Nggak ada kutuk sakit penyakit. Semua peredaran lancar. Nggak ada lagi yang namanya migrain apapun. Aku tolak dalam nama Yesus. Terus aku minta belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman bangkit. Mulai dari diri kita, perkara kecil. Terus kita lihat di depan rumah. Ada orang susah, ada orang kesakitan. Mulai aja menginjil. Aku bagi kesaksian, tadi aku ke Ayon Mall. Tepat itu biasa aku beli baju. Aku menginjil. Jadi gara-gara usia. Ketika aku beli baju, mereka bilang, Kak, kakak umur berapa? Aku bilang, coba tebak. Aku bilang gitu. Nggak lama, pas anakku telepon juga ceritanya. Dia bilang, itu anak berapa? Aku kasih lihat. Ini anak aku pertama. Hah? Oh, udah gede bujangnya. Hah? Oh, hah? Kata aku. Umur berapa, Kak? 30. Bohong. Nah, udah nih aku bayar. Setiap minggu aku suka ke gereja sana kan. Aku datang lagi. Aku suka lihat-lihat baju-baju apa yang bagus, kemeja. Karena ukuran badan sudah mengecil kan. Terus, Kak, sini deh. Boleh nggak minta KTP-nya? Ini mbak yang sama. KTP kata saya. Lu buat apa KTP saya? Saya mau lihat KTP kakak. Nggak percaya katanya. Saya keluarin KTP saya dengan polosnya. Nih, ambil aja. Bener lu, bener dia bilang sama teman-temannya. Iya lu, umurnya 52. Nggak ada dia. Di situ saya ambil kesempatan. Karena saya tahu Tuhan Yesus tuh baik buat saya. Oh, gitu ya kak. Kakak gereja atas ya? Iya, kata aku. Ternyata ada satu jiwa yang terhilang di situ. Dia itu neneknya
Kristen karena papanya menikah dengan Muslim sehingga dia ikut papanya. Tapi dia tahu neneknya suka doain katanya. Dan kemarin saya bilang, kamu ke gereja aja ke atas nggak ada yang tahu. Yang penting kamu naik ke atas ikut ibadah. Kamu terima Tuhan sendiri dengan pribadinya. Iya deh, kata dia. Tadi nih ada accident dikit dengan celana aku pakai. Karena dikecilin, tukang jahitnya nggak tahu kenapa. Aku datang ke sana. Tahu tuh dia bilang, kakak, kemarin aku lihat kakak loh. Hah? Iya, kakak di depan kan? Pakai baju ini. Hah? Kamu ibadah? Iya, aku di belakang. Gitu deh. Tuh, lihat. Cuman gara-gara hal kecil. Karena berani menginjil. Lakukan itu, minta hikmat Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Ya, mulai hari ini kita komitmen malam ini ya. Saya disuruh nyampaikan ini sama leader untuk kita semua, ibu-ibu, mulai dididik untuk bisa berdoa buat kota. Saya minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya bagi? Tuhan ingatkan hal-hal yang paling simpel mendasar. Hati, bicara hati. Kalau hati kita sudah pulih, sudah melekat sama Tuhan, landasannya adalah kita. Kita siapkan hati kita. Aku siap Tuhan pakai aku. Silakan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Sekarang ini udah dekat masa akhir. Hati-hati. Kita lihat tanda-tanda sudah mulai terjadi ya. Kita tahu megatrust. Kita tahu segala isu-isu yang ada. Jadi, ayo kita berdoa. Paling enggak kita berdoa di berkat buat apa? Lingkungan, sekolah, tempat anak kita sekolah, pekerjaan di kantor kita. Jadi, kita mulai ya malam ini. Mau sama-sama bergerak bersama di baca Alkitab ini. Semua dari seluruh daerah yang ada mulai bergerak. Jangan diam-diam aja. Ya. Karena itu perintah, kata Tuhan. Bukan cuma dibaca, tapi perintah. Ini juga perintah nih. Usahakan kesejahteraan kota. Berdoalah. Nah, kan? Balik-balik lagi. Jadi orang Kristen harus melakukan kebenaran firman. Ya, oke. Silakan Bu Joli. Kita tutup doa dulu ya. Nanti kita ke BR ya, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, Yuk. ditutup Bu ininya. Apa? Oke. Sharingnya. Ini apa namanya slideshow-nya ini? Sebentar ya. Sebentar. Eh, 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 eh. Oke, oh ya ditutup dulu ya. Buat dulu ya. 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 Sebelum masuk BR kita doa dulu ya. Sama-sama ya. Boleh saya pimpin Bu Joli sebelum masuk Ya, BR? silakan Bu. Oke, yuk. Bapak, kami mengucap syukur malam ini. Karena bukan kuat dan hebat gagah kami wanita-wanitamu yang ada di sini, Tuhan. Tapi kami yakini bahwa kami mau hadir malam ini. Kami percaya benar bahwa setiap tuntunan Tuhan dalam hidup kami harus kami kerjakan dan lakukan. Sebab kami orang-orang sakit yang butuh Tuhan. Karena Engkau datang mencari kami, mencari landasan di bumi ini untuk Kau berkarya secara luar biasa buat kami. Kami berdoa, saya berdoa Tuhan untuk semua yang hadir malam ini. Kau akan pakai mereka semua Tuhan. Dan Kau akan membuktikan bahwa karya Tuhan Yesus luar biasa. Dan biarlah semua wanita-wanita yang hadir malam ini mendapatkan impartasi kuasa dan otoritas Tuhan. Dan biarlah Tuhan tergenapi firman-Mu untuk memakai kami wanita-wanitamu sebagai senjata akhir di akhir era zaman ini. Seperti tabung panah yang sedang dimasukkan ke dalam tabung dan dilesatkan mengenai sasaran yang tepat. Pakai mulut kami dengan lemah lembut menjadi penginjil Bapa untuk keluarga besar, untuk lingkungan, dan juga untuk negara kami. Karena kami tahu kami butuh itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah dalam BR kami Tuhan nanti, Engkau yang memimpin setiap pemimpin BR, dan Engkau yang menyatakan kebenaran-Mu, dan Engkau yang menuntun kami semua, untuk kami bisa Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tutup malam ini dengan BR Room, dengan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya, tidak pernah berubah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Yohana untuk sharingnya.
Biarlah Masalah ini Bu menjadi Eni. berkat buat kita semua, mengingatkan kita semua bahwa pengampunan dan jaga mulut itu penting banget. Terlebih ini ibu-ibu kadang nggak bisa nahan diri untuk gatel gitu. Nggak seru gitu kalau nggak ada bahan obrolan. Ini mengingatkan kita dari omongan kita itu harus jadi berkat aja. Oke, sebelum kita masuk breakout room, silakan Kak Joli Iya. menjelaskan tentang breakout room Iya, tersebut. Silakan. baik. Jadi ibu-ibu terima kasih ya. Ini kesempatan yang bagus untuk kita semua ibu-ibu. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya untuk kita refleksikan sama-sama nanti di BR. Jadi nanti yang memimpin BR itu yang ada tulisannya P di depan ya. Jadi memimpin BR dan juga mendoakan dan bisa mendoakan juga yang lain. Jadi pertanyaannya tadi itu ada 3 bahan refleksi kita. Apakah kita ini ibu-ibu yang ada di BR di Zoom ini kita sudah berdampak belum pada kota kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita kita sudah bisa mengampuni gitu ya? Lalu ketiga, kita kan biasa melakukan dosa masa lalu. Masih adakah dosa-dosa yang melekat tersebut yang masih kita lakukan gitu ya? Jadi itu komitmen seputar yang didiskusikan di BR, semacam refleksi juga, jangan melebar, tetap fokus ya. Jadi satu berdampak pada kota, yang kedua apakah kita sudah bisa mengampuni orang, lalu yang ketiga masihkah ada dosa yang kita lakukan, lalu setelah itu komitmennya apa? Ternyata kita tahu bahwa kita adalah orang yang punya otoritas dan kita adalah anak terang. Seperti itu ya Bu Ibu ya, manfaatkan kesempatan di dalam BR, saling sharing, saling open dan saling mendoakan. Baik, ini saya akan open untuk BR-nya, silahkan di-accept. Terima kasih Berapa Tuan. lama, Bu? Jadi Berapa nanti lama? silakan itu bebas, jika sudah Oh. boleh langsung keluar ya, selesai. Jadi nggak usah lagi ke main room, tapi langsung doa tutup dan selesai. Aku udah bagiin Oke. tuh Bu ya. Oke, Di silakan itunya, ya. pertanyaannya ya. Udah dibagiin? Ya. Ya, oke. Jadi silakan ya ibu-ibu ya, sudah ada, langsung join. Halo ibu-ibu, Bu Juli, Bu Juliawati Halim, Bu Marina, Bu Eka, Bu Sandra, Bu Harmoni bisa join? Bu Ellen bisa langsung join? Halo ibu-ibu. Bu Hana, Bu Hana sudah ya? Bu Lili udah ya? Bu Dede, Bu Rita, Bu Surya, Bu Harmoni, Bu Juliawati. Halo Bu Juliawati, bisa join? Bu Juli, Bu Marina Kamagi bisa join? Bu Marina, gini aja deh. Erni mau ke 5. Bu Yohana Mutu 1.
Bu Eka, halo Bu Harmoni, Bu Sandra. Bu Harmoni bisa join? Bu Harmoni, Bu Juli bisa masuk, Bu Juli. Mary. Shalom Bu Joli, Bu gimana Eka saya kalau masuk, Bu. gabung? Ditungguin tuh. Tadi soalnya ini mau tutup warung Oh bentar iya, ya. nggak apa-apa. Dimasuk aja, Bu. Langsung klik yang ruang ini ya. Iya, langsung aja. Bu Eka belum join tuh. Bu Harmoni. Bu Harmoni, Bu Marina Kamagi. Bu Marina Kamagi. Bu Harmoni mau didoain nggak Bu Harmoni?